Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Handri Su. Selamat malam. Mau tanya arti dari Wahyu 8 ayat 1. Mengapa sunyi senyap? Mengapa setengah jam? Silakan pendeta. Baik, mungkin kita akan bacakan terlebih dahulu Wahyu 8 ayat yang 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya, dan ini terjadi pada saat anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Oh, ini meterai yang ketujuh, berarti sudah ada 6 meterai sebelumnya yang dibuka. Nah, sebelum kita datang kepada meterai yang ketujuh, coba kita lihat dulu sedikit informasi di dalam Alkitab tentang 6 meterai sebelumnya. Ceritanya cukup panjang, pendahuluan yang disampaikan di dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal yang ke-5, di mana ada suatu gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat membukanya. Tetapi anak domba itu, ia bisa membuka meterai dari gulungan kitab itu. Dan setiap kali ia membuka meterai itu, maka ada suatu fenomena yang terjadi sebagai reaksi dari dibukanya satu meterai kepada meterai berikutnya sampai meterai yang ketujuh ini dibuka. Coba kita lihat, ternyata itu kan tadi pasal yang ke-8 ayat 1 yang kita baca. Ternyata setelah pendahuluannya disebutkan dalam pasal yang keempat dan pasal yang kelima, maka meterai-meterai itu digambarkan dibuka itu di pasal yang ke-6. Kita datang dulu ke pasal yang ke-6, coba kita lihat ayat 1. Coba dibaca ayat 1, Andrew. Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat yang 6. pertama. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Terima kasih. Di sini ada suara bagaikan bunyi guru. Lalu kemudian keterangan tentang meterai yang pertama itu di ayat yang kedua ada kuda putih dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah pada waktu meterai yang pertama itu dibuka, ada suara dari salah satu dari keempat makhluk itu yang digambarkan di dalam pasal 4 dan pasal yang kelima. Ia berbicara dan suaranya bagaikan bunyi guru. Berarti ada suara, ada bunyi, ada riuh, ada gemuruh. Itu yang terjadi pada waktu meterai yang pertama dibuka. Demikian juga di dalam ayat yang ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Tadi sudah dikatakan dalam pasal 1, waktu makhluk itu berkata, ia berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Sehingga boleh kita ketahui, sekalipun tidak disebutkan dalam meterai yang kedua bahwa suaranya bagaikan bunyi guru, karena yang berkata ini adalah salah satu dari keempat makhluk itu, dan kalau yang satu berkata dengan bunyi guru, maka yang kedua juga berkata tentu dengan bunyi yang sangat keras. Ia mengatakan, mari. Lalu kemudian ada gambaran seekor kuda lain berwarna merah padam dan lain. Ini menggambarkan perjalanan umat Tuhan mulai dari abad yang pertama dahulu setelah Yesus naik ke sorga sampai kepada akhirnya sampai waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kita bukan mau melihat satu persatu maknanya. Yang saya mau tekankan di sini adalah pada waktu meterai yang pertama dibuka, ada bunyi suara bagaikan guru. Meterai yang kedua, ada bunyi suara. Bahkan coba kita baca tentang meterai yang ketiga dalam ayat yang ke-6. Oke, ayat yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar
makhluk ketiga berkata, "Mari." Lalu kemudian ayat yang ke-6, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu." Ada suara, jadi tidak diam, tidak hening, tidak sunyi senyap. Ada suara yang keras. Ayat yang ke-7, "Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengarkan suara makhluk yang keempat berkata, 'Mari.'" Ada suara, meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, ada suara yang keras. Coba kita baca meterai yang kelima, saya mau baca di ayat yang ke-9, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima," lalu ayat yang ke-10, "dan mereka berseru dengan suara nyaring." Waktu meterai yang kelima dibuka, terdengar suara yang nyaring. Terdengar oleh Yohanes dan dia melihat suara, dan bukan melihat, mendengar suara yang nyaring. Bagaimana dengan meterai yang ke-6? Ayat yang ke-12, "Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat." Wah, jangankan gempa bumi yang dahsyat, hanya skala-skala 5, sekian atau 6 sudah terdengar gemuruhnya. Apalagi ini adalah gempa bumi yang dahsyat, tentu akan terjadi bunyi gemuruh yang sungguh luar biasa. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16, masih bahagian dari meterai yang ke-6, waktu dibuka, "Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, 'Runtuhlah menimpa kami.'" Saya bisa bayangkan ini perkataan dengan suara yang keras, meminta batu-batu karang dan gunung-gunung menimpa mereka. Jadi mulai dari meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam, ada suara. Begitu masuk meterai yang ketujuh, yang tadi ditanyakan, di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1, "Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya." Sekarang, untuk meterai pertama sampai meterai yang ke-6, pada waktu dibuka, dalam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, fenomena sebagai reaksi terhadap dibukanya meterai-meterai itu dari pertama sampai yang ke-6 terjadi di mana? Terjadi di mana? Kita bisa baca beberapa ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ada beberapa kali kata-kata bumi disebutkan. Kata-kata bumi disebutkan. Contohnya di ayat yang keempat, "Majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa mengambil damai sejahtera dari atas bumi." Jadi terjadi di bumi. Ada beberapa, contohnya di dalam ayat yang ke-8, bagian akhir dikatakan, "Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi." Lalu kemudian ayat yang ke-10, "Dan mereka berseru dengan suara nyaring," katanya. Ini meterai yang kelima. "Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Penekanannya adalah ada suatu fenomena yang terjadi di bumi pada waktu meterai-meterai itu dibuka dari pertama sampai kepada meterai yang ke-6. Lalu kemudian pada waktu masuk meterai yang ke-7, ini bukan di bumi lagi. Keterangannya untuk meterai yang ke-7, pasal 8 ayat 1 mengatakan, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya." Yang tadinya semua gambaran peristiwa yang dinubuatkan berdasarkan dibukanya meterai-meterai itu menggambarkan apa yang akan terjadi mulai dari abad permulaan setelah Yesus naik ke sorga terhadap umat Allah dan bagaimana perjalanan hidup mereka sampai di zaman akhir sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, pada waktu semuanya itu digambarkan terjadi di bumi. Yang ke-7 katanya, pada waktu dibuka maka sunyi senyaplah di sorga. Oke, sebagai satu petunjuk, coba kita baca lebih sedikit rinci
apa yang terjadi di saat meterai yang keenam itu dibuka. Supaya kita lihat sambungannya kan adalah meterai yang ketujuh. Jadi kita lihat saja meterai yang keenam. Pasal yang keenam, dan aku melihat ayat 12, saya mulai baca ayat 12. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadi gempa bumi. Oh, berarti di bumi ini. Gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Lalu kemudian ayat yang ke-14 mengatakan, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya, ayat yang ke-15, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang-orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang dan di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Pada saat meterai yang keenam ini dibuka, ada serentetan peristiwa besar yang terjadi sampai kepada gambaran datangnya hari besar murka Allah itu yang menimpa orang-orang yang tidak takut akan Allah, yang tidak percaya kepadanya. Dan ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ia datang ke bumi ini dengan malaikat-malaikatnya. Banyak ayat di Perjanjian Baru yang menggambarkan tentang hal itu. Nah, sekarang setelah Tuhan Yesus datang ke atas bumi ini, dan itu digambarkan pada penghujung dari meterai yang keenam itu dibuka, setelah Tuhan Yesus datang ke atas bumi ini, maka apa peristiwa berikutnya yang terjadi? Sehingga di dalam meterai yang ketujuh dikatakan pada waktu itu dibuka, terjadilah sunyi senyap di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Tentu kita perlu melihat ayat-ayat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita ambil saja satu ayat, yaitu yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 atau ayat 15 lah. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, berbicara tentang kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada waktu meterai yang keenam itu dibuka, menggambarkan kedatangan Yesus, dan menurut Matius pasal 25 ayat 31, Tuhan Yesus datang dengan semua malaikat-malaikatnya. Peristiwa besar yang terjadi berikutnya adalah umat-umat Tuhan akan diangkat ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus datang dan semua malaikatnya lalu membawa umat Tuhan ke dalam kerajaan sorga. Jadi, sunyi senyap selama setengah jam di sorga yang menjadi fenomena sambutan terhadap dibukanya meterai yang ketujuh adalah peristiwa peristiwa selanjutnya setelah Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini. Ini menggambarkan suatu keadaan yang ada kaitannya dengan diangkatnya umat-umat Tuhan dan dibawanya umat-umat Tuhan dari bumi ini masuk ke dalam kerajaan sorga.
Sunyi senyap di sorga ini ada kaitannya dengan semua malaikat yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan ke atas dunia ini, lalu membawa umat-umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kabar baiknya dari pelajaran tentang meterai-meterai ini, banyak tantangan, mulai dari saat umat Tuhan ini terbentuk setelah Yesus naik ke sorga, sampai sekarang ini, digambarkan dengan berbagai macam gambaran nubuatan dalam Wahyu pasal yang ke-6. Banyak gambaran di sana. Semua terjadi di bumi. Tapi pengharapannya adalah kita tidak akan selama-lamanya berada di atas bumi yang berdosa ini. Gambaran yang disampaikan dalam meterai ini menyatakan kita akan ke sorga. Dan ya, kita harus ke sorga. Terima kasih.